Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus. Malam ini kita akan mengikuti pengajaran yang dibawakan oleh Bapak Bram Manaha. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian, Seputih Bulu Domba. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapus namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah kau ampuni. Walaupun dosaku merah bak kain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Silakan Bung Ardi. Ya, terima kasih Pak Kodek. Ya, izinkan saya untuk membuka acara pengajaran malam ini dengan doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini, terima kasih banyak atas berkat yang Kau curahkan pada hari ini. Malam ini kami akan belajar mengenai Tritunggal Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Bram Manaha. Kiranya penjelasan melalui Pak Bram Manaha bisa membuat kami lebih paham semakin baik lagi mengenai Tritunggal Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak Bram Manaha untuk menyampaikan pengajaran malam ini. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan lebih daripada itu, Yesus Kristus yang lebih mencintai kita sekalian, di mana pada malam hari ini kita diberikan sebuah tema untuk kita bahas, dan tema ini tidak asing bagi kita, yaitu mengapa kita percaya Tritunggal atau Trinitas. Materi ini kita tidak bisa membahas hanya dalam satu kali pertemuan, karena materi ini adalah materi pokok yang sangat berat, di mana ini perlu dijelaskan secara detail. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya menyampaikan materi ini, dan apabila ada yang mungkin ingin ditanyakan, boleh interupsi supaya bisa bertanya, karena nanti saya jelaskan sampai selesai, materinya sudah selesai, tetapi saudara-saudara lupa dengan pertanyaan yang akan ditanyakan. Nah, oleh karena itu saya berikan ruang dan waktu itu selama pemaparan boleh untuk bertanya. Nah, saudara, temanya adalah mengapa kita percaya Tritunggal. Ini pertanyaan yang harus kita jawab secara pribadi sebagai anak-anak Tuhan. Nah, mengapa? Karena memang itu firman Allah. Firman Allah itu merupakan apa yang ada di dalam pikiran Tuhan, ada di dalam hati Tuhan, yang ingin disampaikan kepada kita untuk kita mempercayainya. Jadi ketika kita mempercayai firman Tuhan, itu sama dengan kita percaya dengan Tuhan secara mutlak. Nah, oleh karena itu, saya akan memulainya dengan mengutip satu bagian firman Tuhan, dan ini merupakan dasar utama untuk berbicara tentang Tritunggal,
yaitu di dalam Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-19. Nah, Matius pasal 28, ayatnya yang ke-19, di sana dikatakan seperti ini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu ayat di mana Bapa, Anak atau Putra dan Roh Kudus disebutkan sekaligus di sana. Ini tentu ada maksud dari Tuhan Yesus untuk kita memahami bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meniadakan 3 gelar utama ini untuk anak-anak Tuhan atau orang-orang yang percaya kepadanya memahami makna yang ada di balik gelar ini. Nah, kemudian hal itu diungkapkan di dalam Lukas pasal 3 ayatnya yang ke-20, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. Jadi Lukas, ya diganti Lukas pasalnya yang ketiga, ayat 21 dan 22, dikatakan ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi perhatikan di situ di dalam Matius pasal yang 28, ayat yang 19 disebutkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian di dalam Injil Lukas disebutkan Yesus yang ada di dalam air, kemudian Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Dan ada suara di sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Jadi ini adalah bukti valid manifestasi daripada Tritunggal. Nah, jadi boleh saja orang mencoba untuk berdalih dengan tafsir-tafsirnya, tetapi di sini fakta bahwa ada 3 subjek yang disebutkan di sini. Nah, jadi kita tidak bisa memungkiri ayat-ayat seperti ini. Nah, jadi ini kesaksian daripada Yesus sendiri, kemudian sekaligus juga Yohanes Pembaptis melihat, menyaksikan. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketiganya punya satu nama, ya, ketiga ini Bapa, Putra, Roh Kudus, kemudian itu mempunyai nama yang sama, yaitu Yesus yang diberi gelar sebagai Sang Kristus, orang yang diurapi, pribadi yang khusus diurapi. Nah, kita bisa membahas tentang yang diurapi itu dalam bagian yang lain. Nanti ada waktu untuk kita membahas itu di lain waktu. Nah, saudaraku, itu adalah ayat-ayat yang membuktikan bahwa Allah Tritunggal itu memang ada. Nah, sekarang kita berbicara tentang eksistensinya Allah sendiri. Ya, bahasa Indonesia ini punya dilema untuk menerjemahkan ayat-ayat Alkitab dari Yunani maupun Ibrani ke dalam bahasa kita. Nah, ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu oknum 3 pribadi. Ada yang mengatakan enggak, Allah itu satu pribadi 3 oknum. Nah, memang bahasa Indonesia kita memang agak rancu soal hal ini, sehingga kita sebagai orang Indonesia pun bingung untuk menempatkan eksistensinya Allah ini dalam iman percaya kita dan prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, serta
masuk di dalam logika kita. Gitu. Karena ini masalah bahasa kita yang begitu rancu. Saya tidak tahu pakar-pakar bahasa Indonesia ini menyusun dan memberikan definisi. Nah, mari kita lihat dulu apa sih yang disebutkan dengan oknum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, oknum itu adalah nominat, yaitu kata benda. Yang pertama, yaitu orang atau anazir. Ya, orang atau anazir itu oknum. Kemudian, arti yang kedua adalah orang seorang. Ya, orang seorang. Jadi saya ini orang, ya saya sendiri gitu ya. Kemudian perseorangan. Kemudian diri sendiri. Dan lucunya ditambah di sini oknum artinya pribadi juga. Nah, ini bahasa kita. Nah, yang kedua adalah pribadi. Pribadi itu dikatakan ada dua punya arti, yaitu manusia sebagai perseorangan atau diri manusia atau diri sendiri. Nah, jadi perhatikan ya, oknum pun dibilang diri sendiri, sekarang pribadi pun diri sendiri. Nah, jadi mana ini yang kita mau pegang? Yang kedua adalah keadaan manusia sebagai perseorangan, dan dijelaskan di situ bahwa keseluruhan sifat-sifat yang merupakan wataknya orang itu pribadi. Nah, mari kita nanti lihat Allah kita itu di mana. Nah, nanti saya memberitahukan kepada saudara, mungkin saudara punya pemahaman yang lain, tapi bagi saya berdasarkan arti daripada kata oknum dan pribadi menurut pakar bahasa Indonesia yang tercantum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka saya berkesimpulan bahwa Allah itu adalah satu oknum dan punya 3 pribadi pokok. Ya, nah, nanti kita lihat di sana dalam penjelasannya. Nah, berikutnya adalah mengapa pribadi? Nah, ini pertanyaannya, mengapa pribadi? Ya, nah, yang disebut dengan pribadi, yaitu di sana dikatakan bahwa manusia sebagai perseorangan dan keadaan manusia sebagai perseorangan, keseluruhan sifat yang merupakan watak orang. Nah, jadi ketika kita katakan bahwa pribadi seseorang, maka itu berbicara tentang orang yang punya intelektual. Seseorang yang permisi, Pak Bram, sorry. Iya. Saya mau ini apa? Tadi tuh kenapa harus pakai kata oknum ya? Ya, nanti kalau nanti aja di sesi tanya jawab baru bertanya ya. Jangan disela dulu. Tadi kata Pak Bram boleh nanya sementara. Oke, jadi ini saya lagi menjelaskan tentang makna atau arti yang disampaikan oleh pakar bahasa Indonesia tentang oknum dan pribadi. Oh, nah, gitu. Jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia, ya, oknum itu adalah diri sendiri, ya, kemudian orang atau anazir, kemudian perseorangan, juga ada pribadi di sana, kemudian orang seorang, itu oknum menurut pakar bahasa Indonesia. Gitu ya. Itu berarti berbicara tentang saya ini seutuhnya, kan begitu. Diri saya yang kelihatan ini. Fisik saya yang kelihatan ini yang dimaksud dengan oknum itu diri saya. Tetapi di dalam makna pribadi itu beda. Walaupun maka saya bilang rancu tadi kan, rancu karena apa? Bagian pertama juga dikatakan bahwa manusia sebagai perseorangan diri sendiri juga gitu. Sama dengan oknum dia bilang. Nah, tetapi dalam makna yang kedua adalah keseluruhan ya perseorangan, keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak orang. Gitu. Nah, jadi pribadi ini berbicara lebih luas karena mencakup sifat, watak, atau karakter. Makanya kenapa saya katakan bahwa Allah itu adalah oknum, tetapi yang punya kepribadian. Nanti kita uraikan di dalam kenapa dibilang pribadi. Kan gitu. Nah, maka di sini saya katakan bahwa mengapa pribadi? Karena pribadi, saya sebagai pribadi yang punya sifat, punya karakter, punya watak ini, punya intelektual. Nah, Allah itu punya punya pengetahuan.
Karena dia adalah nanti lihat di Bapa, Putra dan Anak, gitu ya. Nah, jadi kita lihat, jadi Allah itu katakan pribadi. Ini kita bicara tentang Bapa, maka Bapa itu punya intelektual. Ya, di dalam Matius pasal 6 ayat 8, ya, Matius pasal ayat 8 dikatakan begini. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa Bapa itu mengetahui. Nah, orang mengetahui itu kan berarti orang yang punya intelektual, punya intelijensi untuk mengetahui sesuatu. Kalau dia tidak punya intelektual, bagaimana dia bisa tahu? Sama dengan kita belajar kan, tadinya kita nggak tahu apa-apa, kita belajar, akhirnya kita tahu. Berarti kita punya intelijensi, kita punya intelektual. Nah, dan itu Bapa punya itu. Jadi ketika kita katakan Bapa itu adalah satu pribadi, maka dia punya intelektual, dia punya pengetahuan. Nah, demikian juga dengan anak. Dalam hal ini kita sebutkan sebagai Yesus. Jadi Bapa punya intelektual, tetapi anak juga punya intelektual. Masing-masing punya intelektual. Ya, di dalam Matius pasal 9 ayat 4 dikatakan, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang di dalam hatimu? Nah, jadi Yesus di sini sebagai pribadi sang anak, juga dia punya pengetahuan. Gitu. Kenapa tidak digabung saja? Kita punya pengetahuan, tetapi kenapa anak pun dia punya pengetahuan? Nah, yang berikut Roh Kudus. Roh Kudus juga punya pengetahuan. Dia sendiri punya pengetahuan. Di dalam 1 Korintus pasal 2 dikatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi roh Allah juga punya pengetahuan, punya intelektual. Nah, jadi masing-masing baik Bapa maupun anak dan Roh Kudus masing-masing punya pengetahuan. Artinya mereka adalah pribadi yang berbeda. Bapa berbeda dengan anak, anak berbeda dengan Roh Kudus karena masing-masing punya intelektual. Gitu. Kecuali anak tidak punya intelektual, intelektual itu hanya datang dari Bapa misalnya. Atau Roh Kudus tidak punya intelektual tapi intelektual Bapa. Nah, berarti mereka ini adalah tiga yang berbeda. Makanya dipisahkan masing-masing. Itu yang pertama. Jadi dikatakan pribadi karena dia punya intelektual. Yang kedua, mengapa dikatakan pribadi? Karena pribadi itu punya kehendak sendiri. Tidak bergantung kepada yang lain, tapi dia sendiri punya kehendak atau kemauan, keinginan. Ya, misalnya Bapa punya kehendak sendiri, ya. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yohanes pasal 4 ayat 23. Jadi di sini Bapa punya kehendak, punya kemauan sendiri. Di sini. Kemudian anak juga punya kemauan sendiri. Dikatakan di dalam Markus pasal 14 ayat 36, Markus pasal 14 ayat 36 dikatakan, katanya, apa? Ya, tidak ada yang mustahil bagimu. Ini daripada aku, apa aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Jadi perhatikan di sini saudaraku, Yesus membedakan kehendak Bapa dengan kehendak dia sendiri. Kehendak Yesus kalau bisa jangan salib, jangan mati salib, itu kehendaknya Yesus.
Tetapi dia katakan kehendak dia, bukan kemauan dia, tapi kemauan Bapa. Berarti di sini jelas bahwa ada dua pribadi yang berbeda dengan masing-masing punya kehendak sendiri. Nah, kalau ini adalah satu pribadi, Yesus tidak akan pernah ngomong seperti ini. Dia tidak perlu mengatakan bahwa bukan kehendak, tidak perlu. Cukup dia katakan kehendakku atau kehendak Bapa saja. Ya, gitu. Kemudian Roh Kudus juga punya kehendak, punya kemauan, punya keinginan. Dalam Yohanes pasal 3, Roh Kudus juga kehendak. Di dalam Roma pasal 6 dikatakan karena keinginan telah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kita perhatikan di sini juga punya kemauan, punya keinginan, punya kehendak. Kenapa Rasul Paulus tidak kata bahwa kehendak Bapa saja atau kehendak Roh Kudus saja? Ya. Jadi di sini bahwa ketiga-tiganya ini punya kehendak, artinya mereka masing-masing pribadi yang berbeda. Pribadi yang berikut, kenapa dikatakan pribadi? Karena mereka emosional, mereka punya perasaan. Nah, kenapa? Kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 35 dikatakan Bapa mengasihi anak telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Jadi Bapa ini punya emosi, ya, dia punya rasa kangen kepada sang anak. Demikian juga dengan sang anak. Perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku kamu. Biasanya kalau memang ada ini adalah satu pribadi, itu adalah satu pribadi, maka cukup dia katakan bahwa hendaklah kamu saling mengasihi seperti Bapa mengasihi kamu. Dia tidak perlu mengatakan seperti aku mengasihi kamu. Artinya Yesus atau sang anak ini adalah pribadi yang berbeda dengan Bapa. Ya. Kemudian Roh Kudus. Dikatakan di dalam Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-30, di sana dikatakan oleh Rasul Paulus, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mematerai kamu penyelamatan. Jadi kita perhatikan di sini bahwa Kudus itu sedih, berduka. Artinya dia punya emosi di mana ada dia kita buat sedih. Kita pergi jauh sebelumnya dikatakan bahwa Allah menyesal. Itu berbicara tentang emosi, ya, saat yang sedih, ya. Kita ada yang emosi karena anaknya mungkin berbuat salah, dia ya, jangan bahwa itu dosa. Ada emosi yang positif, emosi negatif yang bisa mendatangkan dosa. Nah, jadi ini saudaraku, sekali bahwa Allah itu memiliki pribadi dan tiga pribadi yang sangat menonjol, yaitu masing-masing Bapa itu yang berbeda dengan sang anak dengan pribadi yang berbeda. Terus adalah pribadi yang berbeda yang ditulis dengan jelas di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, mengapa kita percaya Tritunggal? Karena itulah yang ditulis oleh Alkitab dengan jelas pada kita. Gitu. Nah, mari kita melihat selanjutnya. Ketika kita berbicara tentang hakikat Allah,
kita sedang berbicara, ya, bukan berapa jumlahnya Allah, berapakah itu, tetapi yang kita bicara adalah bagaimana Allah. Ya, pemahaman kita ketika kita kata berapa Allah itu, maka kita akan hitung matematika. Bapak tambah anak tambah Roh Kudus jadi 3. Mustahil secara logika pastinya. Oh, kita pribadi tidak nih, ya. Tapi Allah tidak berbicara hitungan matematika berapa jumlah Allah, tapi Alkitab sedang berbicara bagaimana Allah itu. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat yang 6, 1 Korintus pasal ayat yang ke-6. Oke. Dikatakan begini, namun bagi kita hanya ada saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ya. Di sini Rasul Paulus mengatakan kepada kita bahwa kita hanya punya satu Allah, hanya, ya, satu Allah. Jadi Allah itu satu. Dan juga dikatakan dan satu Tuhan. Nah, satu Tuhan itu siapa? Di situ dijelaskan Yesus Kristus. Ya, jadi ada 2, satu Allah, satu Tuhan. Ya kan? Nah, kemudian di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Ulangan 6 ayatnya yang ke-4. Oke, nanti ditampilkan ya, saya akan baca. Ya. Ulangan pasal ayatnya yang ke-4. Kita tunggu supaya kita bisa baca sama-sama. Ulangan pasal yang ke-4. Oke, dikatakan begini, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, jelas ya? Tuhan itu Allah kita. Saya ulangi lagi, Tuhan itu Allah kita. Yahweh itu adalah Elohim kita. Kalau akan secara detek begitu, ya. Nah, Tuhan itu Esa. Ya, perhatikan saudara, dikatakan bahwa Tuhan itu kita. Lalu diulangi, Tuhan itu Esa. Oke. Kemudian ini dikutip oleh Yesus waktu mengajar. Ya, dikutip oleh Tuhan Yesus atau Sang Anak itu ketika Dia ada di dunia dan mengajar. Di dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-29, Markus pasal 12 ayatnya yang ke-29 dikatakan, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Tuhan Yesus ulangi ya, bahwa Tuhan Allah kita. Kalau di dalam kitab Ulangan dikatakan bahwa Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Perhatikan baik-baik. Kita coba lihat dengan perlahan-lahan, dengan pelan-pelan, dengan teliti, apa sedang mau sampaikan melalui firman Tuhan ini. Di situ dalam 1 Korintus 8 ayat 6 katakan satu Allah Bapa. Ya. Satu Allah yaitu satu Allah yaitu
Jadi yang disebut A satu-satunya. Oke. Kemudian di situ di dalam Yunaninya dikatakan Theos ho pater, ya. Theos ho pater. Nah, kemudian masih di dalam 1 Korintus 8 ayat itu dikatakan satu nama, yaitu Yesus Kristus. Di dalam bahasa Yunani dikatakan Kyrios Yesus, ya. Jadi hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Jelas di dalam ayat ini. Kemudian di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 tadi dikatakan Tuhan itu Allah kita. Ya. Yahweh Ehad, Yahweh Elohim. Ya. Kata Esa di sana menggunakan kata Ehad. Nah, yang berikut, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Yunaninya oleh Tuhan Yesus adalah Theos Hotheos. Kyrios Heis. Nah, jadi di sini kata Yunani dan kata yang makna yang sama, saudara yang dikasih Tuhan. Kata Esa di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Ehad, sedangkan kata Yunaninya ada dua kata ini bermakna plural atau ingat, ulangi ya. Kata ini baik itu Ehad maupun itu punya maknanya ganda, tunggal, bukan sebiji. Nah, ini yang tidak dipahami oleh banyak orang, jadi pikir satu itu tunggal. Enggak. Ya, tapi jamak. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bandingkan dengan kitab Kejadian pasal 2 ayat 24, dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya, ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi daging. Jadi kata satu daging di sana, kata itu mestinya diterjemahkan juga Esa, karena kata yang dipakai di sana adalah Ehad. Dalam bahasa Yunaninya pun dipakai kata Heis. Saudara, jadi bukan artinya tunggal, tetapi kesatuan. Ya, makanya kita karena suami istri, tapi jadi Ehad. Ada kesatuan di sana. Dua pribadi yang berbeda menjadi satu, menjadi Esa, menjadi Ehad. Itu ya. Nah, lalu bagaimana? Ada orang yang mengatakan bahwa wah, Tritunggal itu kan tidak ada Pak di dalam perjanjian lama, mana ada Tritunggal di sana. Kata siapa? Enggak ada. Ya. Nah, saudara, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3, ya. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan dan bumi. Betul ya? Jadi di situ dikatakan pada mulanya Allah menciptakan bumi. Nah, ayat yang kedua, bumi belum berbentuk, gelap gulita menutupi samudera dalam melayang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Perhatikan di sini saudara narasinya. Kenapa di ayat yang pertama dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi? Seharusnya di dalam ayat yang kedua, bunyinya begini, bumi berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Allah melayang-layang di atas permukaan air. Mestinya begitu. Gitu loh. Bukan roh Allah, tapi Allah melayang-layang. Kan begitu. Kemudian, berfirmanlah Allah. Jadi di sini Allah juga berfirman. Allah juga berfirman. Nah, ini ketika dikolabori dengan
Yohanes pasal pertama ayat 1 dan ayat yang keempat. Jadi firman Allah dan Roh Allah. Nanti kalau kita baca kitab Injil Yohanes itu dijelaskan di berbagai tempat. Jadi di sini sudah berbicara. Kita belum mengutip dari kitab-kitab lain. Kita cuma ambil ini sebagai referensi saja. Karena kita tidak punya waktu banyak untuk mengkoleksi ayat-ayat yang berbicara tentang hal ini. Nah, kemudian di dalam perjanjian baru, Tritunggal yang dibahas di dalam perjanjian baru. Nah, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26, selain daripada ayat-ayat di awal, dikatakan, Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, Yohanes pasal 15 ayat 26. Jadi di sini tiga-tiganya disebutkan bahwa Yesus mengutus roh kebenaran atau Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Kenapa Yesus tidak ngomong Bapa itu Roh Kudus? Saya kan nggak perlu Yesus yang mengutus lagi. Kalau memang hanya satu pribadi. Kan begitu logikanya begitu. Tetapi ini jelas katakan dia mengutus ya roh kebenaran dari Bapa. Gitu. Nah, berarti ini ada pribadi yang berbeda satu dengan yang lain. Lalu bagaimana Allah itu? Ya. Saya katakan dari awal tadi bahwa Allah adalah oknum yang dengan bebas untuk menyatakan pribadi atau kepribadiannya. Jadi begini, Allah itu kan satu sosok, satu diri, ya. Tetapi dia dengan bebas untuk menyatakan dirinya, terserah dia. Ini baru dia menyatakan tiga yang paling utama, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus. Kita belum berbicara lagi penyataannya dengan media-media lain. Misalnya, api ketika dalam perjanjian lama. Dia memunculkan dirinya dalam bentuk api. Ada dia memunculkan diri dalam bentuk halilintar. Dia mewujudkan diri dalam bentuk awan. Dia mewujudkan dirinya dalam bentuk malaikat. Dan dia mewujudkan diri dalam diri manusia secara utuh. Macam-macam. Gitu. Tapi tiga ini adalah tiga pribadi utama yang senantiasa muncul di mana-mana. Gitu. Nah, jadi Allah dengan bebas. Nah, makanya kadang-kadang orang, kok bisa dia mau jadi manusia, kok dia mau jadi itu? Kita ini siapa kok mau mengatur Allah untuk harus sesuai dengan keinginan kita? Memangnya kita ini Tuhan, kita ini Allah sendiri. Sehingga ngatur Tuhan Allah. Ya kalau Tuhan yang di tempat lain mau ngatur Allahnya terserah. Ya, karena memang firman Tuhan juga katakan bahwa orang membuat patung kemudian dianggapnya sebagai Allah. Mereka pindahkan ke sana sesuka hatinya. Ya terserah. Karena itu bukan Allah yang hidup, tapi Allah kita. Dia yang mengatur kita, bukan kita yang mengatur dia harus begini dan begitu. Kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu. Terserah dia untuk menyatakan dirinya, pribadinya dalam bentuk apapun. Maka seringkali saya katakan, kalau dia tikus, memangnya kenapa? Terserah dia. Gitu. Nah, jadi saudara kita melihat di sini bahwa dia dengan bebas, dengan dirinya bebas untuk menyatakan pribadinya sebagai Bapa, sebagai Anak, sebagai Roh Kudus. Itu terserah dia. Kenapa kita protes dan tidak percaya? Saya tidak percaya. Mas Tuhan itu tidak pribadi. Yang bilang tidak pribadi kan sendiri. Kenapa kita yang protes? Gitu ya. Jadi seolah kita ini mau menjadi Allah yang lebih tinggi Sang Pencipta itu sendiri. Nah, mari kita perhatikan.
Tuhan Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa. Ya, dalam perjanjian baru, Yahweh atau Tuhan itu sendiri menyatakan dirinya sebagai pribadi Bapa, gitu ya. Dalam 2 Samuel pasal 7, 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-14 dikatakan, Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukumnya dengan rotan yang pakai orang dan dengan diberikan anak-anak manusia. Jadi ini Tuhan berbicara kepada Daud bahwa nanti Salomo itu akan menggantikan dia dan melakukan banyak perkara. Dan Tuhan sendiri menempatkan dia sebagai pribadi Bapa bagi Salomo. Dan Salomo jadi anaknya. Ya. Kemudian Tuhan Yesus dalam Injil pasal 9 ayat 7 juga dikatakan, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi Allah Bapa menempatkan diri sebagai Bapa dan Sang Yesus yang harus didengar. Apa dia tidak katakan, ini dengarkanlah hambaku ini dengarkanlah utusanku? Enggak. Ya. Jadi dia menempatkan diri sebagai pribadi Bapa. Nah, saudara, pertanyaannya bagi kita, mengapa Tuhan sendiri mau menyebut dirinya Bapa? Kan begitu ya? Kenapa? Ketika Allah menempatkan dirinya sebagai Bapa, itu sedang berbicara tentang pribadi ya, sebagai pemimpin. Dia sebagai pemimpin yang harus ditaati, harus dihormati. Nah, kemudian sebagai pemimpin juga dia sebagai Bapa adalah seorang satu pria yang berkuat, penguasa. Sebagai penguasa. Kemudian dia sebagai Bapa pengambil keputusan tertinggi. Kemudian sebagai penanggung jawab. Jadi segala kebutuhan kita, dia bertanggung jawab. Semua ciptaannya, dia bertanggung jawab sebagai Bapa. Dia bertanggung jawab atas semua yang ada di dalam kepemimpinan, dalam penguasaannya. Maka disebut dengan Bapa. Kemudian dia sebagai pelindung, sebagai Bapa itu melindungi semua anggota keluarganya. Apa yang dia miliki, dia lindungi. Maka disebut dirinya sebagai Bapa. Kemudian harus dihormati, dihargai, dan seterusnya. Kalau kita berbicara tentang tadi Bapa, hanya Bapa lah yang punya posisi seperti ini. Tidak boleh ada yang mengambil posisi ini. Itu ya. Nah, sekarang pribadinya sebagai anak, atau kita tahu gelar yang diberikan kepada sang anak adalah Sang Firman. Ya, kenapa dia disebut anak? Anak itu ada di bawah aturan. Ya, anak di bawah aturan. Jadi sang anak atau Yesus ketika harus hidup dalam aturan, baik itu aturan manusia maupun aturan Tuhan, dia ada di sana. Kemudian dapat perintahkan, nah itu dia. Jadi sebagai anak dia diperintahkan oleh siapa? Oleh Bapa. Yang berikut, sebagai anak dia memberikan teladan hidup. Jadi ketika ada di dunia sebagai seorang anak, dia kasih teladan. Ya, dia kasih teladan. Kemudian harus tunduk dan taat. Ini luar biasa. Jadi sebagai anak ya suka tidak suka, mau tidak mau, harus taat, tunduk kepada otoritas. Maka dia disebut dengan anak. Kalau saudara punya anak, atau saat ini saudara sebagai anak, ya boleh durhaka sama orang tua kan, yang lebih berkuasa dari kita. Kita harus tunduk walaupun kita sudah menikah. Kita sudah tua juga, sudah rambut putih seperti saya ini. Ya saya harus tetap tunduk kepada orang tua.
walaupun pengetahuan mereka sangat lebih rendah daripada saya, tapi saya harus tunduk hormat kepada mereka. Itulah anak. Maka Yesus Kristus sebagai anak, dia memberi contoh teladan. Itulah sebabnya di dalam Yohanes pasal 10 ayat 36 dikatakan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa, yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Ya, dia diutus, disuruh-suruh. Ya, coba sebagai anak terus disuruh, nggak mau. Itu bisa dihajar sama orang tua, apa bentak-bentak, uring-uringan. Nah, siap untuk dihajar orang tua begitu. Nanti tidak dikasih jajan. Ya, saya tidak tahu saudara-saudara di sini yang sering kali tidak dikasih jajan lawan sama otoritas orang tua, ya. Kalau sudah dikasih jajan, kasihan saya dulu. Ya. Kemudian di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi sebagai anak dia taat, bahkan disuruh mati dia. Walaupun dia berdoa pikir, jikalau oleh cawan ini lalu dari aku, tapi kehendak. Nah, waktu itu tidak ada jawaban. Tapi kalau jawaban yang andai kata ngomong bilang, enggak, kamu harus mati di kayu salib. Dan anak atau Yesus tahu itu, maka dia katakan, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Harus taat. Dan di dalam kitab Ibrani pasal 8 juga dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, belajar menjadi dari apa yang telah diberi dideritanya. Jadi sebagai anak dia belajar, saudara, untuk taat. Nah, kita sebagai anak Tuhan tanyakan, kita mengatakan, saya anak Tuhan, dia Bapa mengasihi aku. Loh, seharusnya kita belajar toh seperti Yesus, belajar taat gitu. Bahkan dia akan taat dalam penderitaannya. Ya, dalam penderitaan dia taat. Jadi saudara, kalau kita mungkin mengalami di salah yang kita harus tetap belajar untuk taat. Rasanya kita memberontak itu. Tapi kita harus, Yesus telah memberi teladan. Dia belajar untuk taat ketika dia jadi anak. Kalau kita hari ini mengatakan kita anak Tuhan, mari saudara, kita belajar. Nah, belajar itu proses. Tidak seperti membalikan telapak tangan, langsung jadi orang suci sampai mati. Enggak. Kita terus belajar. Ya, belajar. Yang belajarnya cepat, hanya yang lambat. Kalau yang cepat jangan, lu ini terlalu lambat, kayak apa sih ngesot saya, ya. Jangan, karena masing orang dengan kecepatan yang berbeda-beda, saudara. Ya. Saya itu pelari sprint, ya. Kita duluan, saya katakan, ini memble, enggak. Itu karena nanti ada orang yang lari lebih cepat dari saya juga. Nah, jadi itu berbicara tentang anak. Nah, sekarang kita belajar tentang pribadus. Kenapa dikatakan pribadi? Nah, saudara, kalau kita perhatikan Roh Kudus ini, nominanya adalah feminim. Oh, jadi Allah itu punya apa ya, sifat femininnya juga ya. Nah, feminim di sini itu perannya seringkali saya katakan seperti seorang ibu. Ya. Dia membimbing, dia menuntun, kemudian dia mengajar. Yang lebih banyak mengajar anaknya kan ibu-ibu toh. Bapak-bapak kan sering keluar kalau ada apa-apa, kamu yang belajar dia kan. Nah, padahal mereka kerja sama itu. Nah, di sini kan Roh Kudus adalah mengajar. Dia tugasnya juga hanya adalah menghibur. Nah, ini tidak dilakukan oleh Bapak, ini dilakukan oleh Roh Kudus. Anak tidak melakukan ini, tapi Roh Kudus. Ya, kemudian menginstruksikan akan dosa dan lain sebagainya, masih banyak. Tapi ini adalah sifat-sifat ya dari pribadi Roh Kudus. Nah, di dalam kitab Mazmur pasal 143 ayat 10 dikatakan, ajarkan
Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkau Allahku. Kiranya Roh-Mu yang menuntun anak yang rata. Jadi Roh Kudus itu yang menuntun, saudara. Maka dalam doa berkatkan senantiasa kita katakan Roh Kudus menuntun, menghibur, berikan sukacita dan seterusnya. Ya kan? Nah, ini peran pribadi Roh Kudus kehidupan kita, mengingatkan dosa kita. Dia ketika seorang anaknya yang salah, pupuk sampai minta ampun papi. Dan habis itu hanya pergi, nggak peduli. Nah, nanti makanya jangan lagi buat salah supaya tidak dipukul sama papi. Nanti kamu salah, kamu mau supaya papi pukul terus. Nah, kalau itu dan kamu buat salah lagi supaya tidak dipukul. Nah, itu perannya Roh Kudus, saudara. Seperti sang ibu kepada anaknya. Nah, dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengalas kamu dan akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi sini peran Roh Kudus mengajar kita, saudara. Hari-hari itu Roh Kudus dari kita. Kalau salah, bukan itu, begini. Maka perlu punya kepekaan terhadap Roh Kudus. Ketika dia ngajar kita ngerti. Jangan ketika kita diajar kita ngeyel. Enggak begini. Enggak begitu, begini. Loh, kita malah yang ngajar Roh Kudus. Nah, makanya kita perlu kepekaan supaya kita tidak jadi diri kita sendiri. Apalagi penyusup datang untuk mengajar kita lagi. Ini bisa gawat. Ya. Kemudian pasal 6 ayat 8 dikatakan, kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, itu jadi tadi kan saya kasih ilustrasi tadi kan, ya, sebagai seorang ibu yang mengingatkan kamu salah, ya kan? Kamu harus buat benar seperti ini, ya, supaya kamu tidak kamu tidak dihukum, kamu tidak dipukul oleh Tuhan. Nah, banyak orang seringkali mau dengar-dengaran, maka dihajar Tuhan. Setelah hajar habis bangkrut, sakit, ya. Dan sekarang baru minta tolong Tuhan, tolong kamu. Kenapa tunggu sampai dihukum itu loh? Mestinya sebelum dihukum sadar. Ketika Tuhan bilang jangan lakukan itu dosa, nanti hukum sana. Gitu. Kita tahu bahwa minuman keras itu nanti mencurkan reaksi kita sehingga kita kena penyakit kuning. Kita masih minum terus. Masalah budaya kami, Pak. Tidak ada kami, Pak. Kalau nggak minum itu, nggak bisa hidup, Pak. Nanti dibilang bakat terhadap masyarakat adat kami. Loh, mau mengikuti adat istiadat, ikut Yesus, ikut Tuhan, aturan Tuhan. Tuhan sudah hukum baru. Kita menyalahkan siapa? Kita menyalahkan Tuhan. Kesalahan kita sendiri. Nah, jadi saudaraku, ini membuktikan bahwa Allah adalah tiga pribadi yang berbeda, tetapi ada di dalam satu Allah, yaitu Bapa. Ya. Nah, kita belum berbicara tentang firman anak itu adalah Allah, Roh Kudus itu Allah. Kita lebih lagi, bagaimana si anak dikatakan Allah, bagaimana Kudus dikatakan Allah. Ya. Tapi ada yang satu, tetapi dia mewujudkan dirinya dalam tiga pribadi berbeda-beda. Nah, oleh yang dikasih oleh Tuhan, seperti saya tadi dari awal, materi ini tidak bisa dibahas dalam satu kali pertemuan. Karena ini cukup luas untuk dibahas sehingga sampai kita benar-benar mengerti yang dimaksud dengan Tritunggal itu apa. Pribadi yang tiga ini, tapi ada di dalam hakikatnya satu Allah tadi.
ya. Kita makanya saya berkatakan kita belum berbicara tentang anak, ada dikatakan Allah, Roh Kudus dikatakan Allah. Nah, dan juga Bapa dikatakan Allah. Nah, saudaraku yang Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, karena itu kita sebagai orang yang berpaham bahwa Allah adalah Tritunggal dengan pribadi yang berbeda. Nah, kita kan biasanya dengan saudara-saudara seiman yang juga punya paham tentang oneness, bahwa Allah itu ada tunggal dan tidak punya pribadi. Nah, kita juga jangan mengatakan ya, karena apa? Ada firman Tuhan di mana itu tersirat ada di sana. Kenapa saya katakan begitu? Karena sebelumnya firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengingatkan kita tentang itu. Ya, di dalam 1 Korintus 13 ayat 11, coba ditampilkan di layar. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12, bunyi firman Tuhan, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi kita melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi perhatikan saudara, Rasul Paulus di mana ilham roh Allah kepadanya untuk firman Tuhan mengingatkan kita, ya, bahwa hari ini saudara, kita punya paham tentang Tritunggal. Oneness punya pemahaman seperti itu. Tapi di sini dikatakan Rasul Paulus itu orang yang dikatakan dia sempurna. Dia sendiri mengklaim dia mengenal Tuhan dengan sempurna sehingga dia mendapatkan 5 mahkota. Tetapi katakan kita hanya seperti melihat di cermin suatu gambaran yang samar itu nggak jelas maksudnya. Samar, hampir kelihatan gitu. Kita mungkin tapi kita lihat seperti pohon. Nah, ini namanya samar. Tapi nanti kita ketemu langsung, baru kita tahu, oh ternyata Allah itu begini. Ya, nah, makanya kita tidak boleh untuk mengatakan kan sesat. Nanti yang juga bilang itu kan sesat, nggak boleh. Karena kita sama-sama hari ini melihat Tuhan secara samar. Maka apa yang kita pahami pun ini masih dalam tafsir. Ya? Nah, tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tritunggal, di sini ayat mengatakan jelas 3 pribadi yang berbeda-beda. Nah, mungkin saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah paparan materi tentang Tritunggal untuk kali ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan mungkin ada tanya jawab. Ada yang mau bertanya, silakan untuk bertanya. Nanti saya akan sampaikan. Kalaupun ada yang mungkin punya pandangan yang berbeda di sini, supaya kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain untuk melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang punya 3 pribadi yang mengertinya masing-masing sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Silakan operator untuk berikan kesempatan kepada teman-teman yang mungkin ingin bertanya atau mungkin ingin share juga. Silakan. Ya, terima kasih. Saya tadi ada telepon masuk. Terima kasih Bapak Brahmana yang menyampaikan pengajaran yang malam ini. Berikan kesempatan kepada teman-teman kalau ada pertanyaan yang topik atau materi yang disampaikan oleh Bapak Brahmana, Kodek persilakan. Siapa yang mau bertanya boleh buka mic-nya. Langsung bertanya. Pak. Oke, Agus Kurnia, silakan. Mau tanya soal Sabelian itu Pak, bedanya apa dengan Tritunggal Pak? Mau tanya soal Sabelian, tolong dijelaskan Pak. Oh, Sabelian ya. Ya Pak. Sabelian itu percaya ya,
dia punya pemahaman bahwa Tuhan itu hampir sama ya, sebenarnya hampir sama dengan oneness ya. Namun dia agak-agak berbeda sedikit dengan oneness karena dia tidak mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan, tetapi dia adalah ciptaan juga, Trinitarian, hampir sama ya gitu. Jadi mungkin itu yang mereka pahami sih. Oke. Bagaimana Agus Kurnia? Ya sudah Pak, terima kasih. Oke. Masih ada teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung open mic. Nanti mungkin lain kali kita akan bahas tentang Sabellian, Bro Agus. Kita bahas khusus untuk Sabellian. Oke Pak, oke, makasih. Silakan yang lain. Saya orangnya lebih suka untuk banyak bertanya ya, karena kalau enggak bertanya saya juga khawatir gitu. Dari Ardi, Fatur, Muhammad Salman, Ailo, silakan Dek. Ya, izin tanya. Oke, silakan di. Oke, Pak. Sewaktu sebelum adanya skisma besar yang ya split gitu, itu kan ada permasalahan kan yang di Roma tuh. Kalau yang berdasarkan ortodoks kan masih tetap tuh. Ya. Menteri tunggalnya gitu. Nah, untuk yang di Roma tuh kalau nggak salah ada tambahan Plantokeo apa gitu. Itu kan karena adanya penyerangan dari ajaran sesat itu, namanya apa gitu, neo apa gitu. Nah, itu ya. Yang sesat dulu tuh gimana itu Pak Bram Manaha, maksudnya ideologinya gitu. Iya, itu kan yang menyebabkan akhirnya sidang pada tahun 300-an itu kan, tahun 350 itu kaum Nesturian ya, yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah gitu. Tapi adalah ciptaan. Jadi dia sama dengan itu yang akhirnya dikembangkan lagi oleh saksi Yehova sekarang, bahwa dia adalah Allah kecil gitu. Jadi Yesus itu adalah Allah kecil, bukan Allah besar, karena Yesus diutus. Kemudian mereka juga menafsirkan ayat yang bahwa dia adalah ciptaan, mengambil dari kitab Kidung Agung ya, bukan dalam kitab Amsal gitu, bahwa dia adalah ciptaan awal gitu. Nah, itu yang menyebabkan terjadilah diskusi alot sehingga terjadi sidang itu, dan mereka kalah, makanya mereka sebenarnya bukan diusir, tapi mereka merasa minder, akhirnya mereka lari ke Semenanjung Arab, dan itulah murid atau pengikut satu-satunya yang ada di Arab Saudi atau Semenanjung Arab itu kan Waraka itu. Nah, itu salah satu anggotanya gitu. Oke. Makasih Pak Bram, penjelasannya mantap. Oke, ya. Nanti kalau ada waktu kita juga bahas tentang Trinitarian. Kalau itu berarti Pak, kan katanya Barokah itu berarti bisa dibilang heretik juga kan Pak? Berarti agama sebelah itu. Iya, bidah. Ya, bidah. Iya, bidah ya. Nah, itu yang sekarang muncul lagi saksi Yehova itu. Jadi sebenarnya saksi Yehova itu turunan daripada itu sebenarnya.
Siapa lagi teman-teman? Silakan open mic-nya, langsung tanyakan ke Bapak Bram Manahaya. Fatur, bagaimana Fatur? Mau bertanya? Satu lagi deh Pak Bram. Oh, ada Arina. Boleh, silakan, mumpung lagi ingat kan. Ini yang tentang ideologinya Arianisme itu kayak gimana tuh Pak Bram? Itu kan Iya, tahun 400. Sama iya, itu Arianisme sama Nestorian. Sama. Iya, sama dengan Nestorian, cuma beda-beda ini aja sih, gitu. Oh. Iya. Saya kira Arianisme sama Nestorian beda jauh. Maksudnya udah terpisah gitu. Capitnya sama ya? Ya, sebenarnya pahamnya beda-beda tipis saja gitu. Intinya mereka tidak mengakui Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri sebenarnya intinya. Nah, itulah cara iblis untuk menyamarkan kebenaran firman Tuhan itu begitu dia. Kalau dia langsung radikal kan seperti saudara-saudara kita di Muslim kan langsung ketahuan kan. Tapi kalau dia pelan-pelan, itu yang Tuhan Yesus katakan bahwa mereka menyamar ya, masuk di dalam komunitas kita gitu. Walaupun mereka dari antara kita, tapi mereka tidak termasuk di antara kita gitu loh. Nah, lalu mereka menyimpangkan kebenaran itu sendiri. Itu cara iblis begitu liciknya. Makanya seringkali saya katakan, yang jauh lebih berbahaya adalah orang-orang yang menamakan diri Kristen, bahkan pendeta, tapi ngajarnya nyeleneh gitu loh. Keluar, menafsir seenak udel gitu. Nah itu yang lebih berbahaya. Jadi serigala yang berbulu domba itu lebih berbahaya daripada mereka dari luar yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Itu jauh lebih berbahaya. Ya dulu ada sejarah juga kan yang lagi khotbah, tahu-tahu Arianisme. Bahaya banget itu. Iya, itu yang paling berbahaya. Oke. Makasih Pak Bram. Iya, sama-sama di. Nah, makanya kalau saya ya misalnya dengan Oneness itu, saya biasanya kasih pertanyaan-pertanyaan logis yang praktis, dan biarlah mereka menjawab, dan mereka akan membenturkan dirinya sendiri gitu. Kalau saya dengan Oneness ya, gitu. Nah, saya pun membuat pertanyaan-pertanyaan kritis untuk diri saya sendiri, untuk saya jawab sendiri, itu. Gitu. Karena memang ada ayat-ayat seperti itu, lalu saya buat pertanyaan untuk diri saya sendiri gitu loh. Jadi selain orang mengasah saya mengasah diri sendiri gitu. Sehingga ketika orang bertanya, siapapun dia, saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya miliki gitu. Ya, saya ambil contoh ya, saya sebutkan nama Pendeta Hendritan itu. Saya buat pertanyaan-pertanyaan kritis sama dia nggak bisa jawab gitu. Itu makanya dia blokir nomor saya, kan begitu. Oke, silakan yang lain. Itu dari tadi Fatur buka mic. Bro Hero. Mic, silakan Fatur. Halo. Halo. Ini silakan Bu. Ada yang nitip pertanyaan katanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh di dalam Yesus Kristus itu termasuk Tritunggal apa Oneness? Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus gitu. Iya, terakhirnya di dalam nama Yesus Kristus. Oh. Jadi 3 itu dicampur ke dalam Yesus. Iya. Oh iya. Sebenarnya sih kalau secara prinsipil enggak masalah sih. Tuhan pun enggak protes itu gitu loh. Ya, tapi intinya begini. Ya. Kan Yesus katakan, pergilah baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saya ulangi ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat
di dalam Matius pasal 28 ayat 19 tidak mengatakan begini. Ya, tidak mengatakan begini. Pergilah baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Enggak ada. Tapi yang ada adalah pergilah baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya satu nama untuk tiga pribadi itu. Maka kisah para rasul ketika membaptis mereka bilang apa? Dalam nama Yesus Kristus. Itu sama makna dengan Matius pasal 28 ayat 19. Berarti itu sudah mencakup dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gitu. Jadi dalam tiga pribadi tadi. Gitu. Jadi enggak masalah. Gitu. Cuma teman-teman ini kan kadang-kadang kan semangat. Jadi dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus Kristus. Ya biasanya begitu. Gitu. Tapi enggak. Iya, makasih. Thank you. Tapi saya berpikir ya, semua denominasi gereja kayaknya jarang lah, bahkan tidak pernah saya dengar kalau mereka membaptis itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Hanya gereja yang dipimpin oleh Henry Tandianta ya, baru dia mungkin baptisnya hanya dalam nama Anak dan Roh dalam nama Yesus Kristus, karena dia katakan bahwa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sesat, tidak masuk surga. Ini kan konyol gitu loh, kan saya bilang konyol gitu. Itu sama dengan dia katakan bahwa Yesus Kristus itu sesat gitu loh. Kan kacau kan? Gitu. Iya, thank you. Iya, sama-sama. Oke, silakan yang lain. Bro Herol. Halo. Silakan Bro Herol. Tadi disempat di awal juga ada ya menyimak sempat, ya. Dari awal menyimak sampai mungkin ada pertanyaan nih Bro Herol, silakan. Beliau ngopi. Oke. Mungkin beliau ada. Bro Herol, Raihan Fauzi, Maya Nur Rahma, YP, Yulianto, silakan. Ailo, Pak YP. Yang baru masuk Bobby. Saya clear lah Pak Bram. Bobby kemana dia? Mantap. Ya, kalau Pak YP clear beliau tuh. Kami waktu ketemu sudah banyak bicara. Raihan. Ya. Adik-adik Raihan itu. Fauzi ya itu. Saya tadi bisa di grup konfer Tritunggal. Ya. Halo, selamat malam. Bu Anita tuh, iya. Bu Anita Shalom. dengan baju kebaya di foto profilnya. Oh, selamat malam. Silakan jika ada pertanyaan langsung ke Bapak Bram Manaha di sini. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Raihan, silakan. Ailo. Memang tema bisa Tritunggal ini tema yang paling tidak ada habisnya dari masa ke masa, dari tahun ke tahun. Saya dulu butuh waktu yang lama untuk memahami. Saya dulu tidak ambil pusing dengan pertanyaan-pertanyaan Muslim kepada Agus Harefa di FB ya. Pertanyaannya itu mulu, yang dibahas itu mulu.
buat saya waktu itu ya, yang penting aku udah ngerti dah Tuhan yang kusembah tuh Tuhan yang benar. Tetapi pada akhirnya ketika saya harus berhadapan dengan Muslim dan ditanya, ya harus bisa menjawab, harus bisa menjelaskan. Ya puji Tuhan akhirnya ngerti lah dari Agus Harefa tuh kalau ini dia sangat sabar jelasin tentang Tritunggal nih kepada Muslim. Ya. Saya sendiri waktu sekolah teologi ya, saya bergumul untuk itu. Saya bergumul karena saya berpikir secara logika begini. Kalau 3 pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus dengan penjelasan, bahkan penjelasan yang paling akurat itu Stephenson. Tapi saya buat pertanyaan, kalau Pak Stephenson jujur, maka Allah itu 3. Saya buat pertanyaan seperti itu. Tapi saya belajar, saya minta supaya Tuhan berikan saya pengertian. Kenapa Tuhan buat seperti ini, membuat kami jadi bingung sendiri kan. Akhirnya Tuhan kasih kepada saya, walaupun mungkin kita menjelaskan, kita sulit untuk memakai kata-kata yang lebih tepat. Tapi memang demikianlah Tuhan. Kita memahami tentang Allah Tritunggal itu, memang fakta bahwa dia muncul sebagai Bapa dalam pribadi yang berbeda itu fakta. Ya. Nah, dia menyatakan dirinya sebagai Bapa. Dia buktikan itu. Ketika dia jadi manusia, juga itu pribadi yang berbeda. Memang pribadi yang berbeda yang harus hanya dengan mengerti Tuhan, memahami Tuhan dengan baik, baru bisa kita terima itu. Begitu juga dengan Roh Kudus. Ya, seperti itu. Nah, makanya nanti kita bahas kenapa Yesus itu disebut sebagai utusan, ya, pribadi yang diutus. Kenapa dia disebut sebagai Sang Firman. Nanti kita jelaskan itu. Nanti ada gelar-gelar lain lagi selain itu, gelar utama sebagai Sang Firman, gitu ya. Ada gelar-gelar lain lagi yang dia miliki, yang kita harus bahas itu. Dan itu tidak dimiliki oleh Bapa gitu loh. Nah, juga tidak dimiliki oleh Roh Kudus seperti itu. Nah, baru saya mengerti gitu. Itu. Iya, memang Tuhan dalam Kristen ini paling ribet ya kalau menurut saya. Maka kadang saya kalau ngomong sama Muslim sebelum saya menjelaskan satu hal seperti saya lupa itu di hadis di Quran itu dikatakan tafakkaru fil kholqi wala tafakkaru fil kholiq. Tafakkaru fil kholqi itu pikirkan tentang ciptaanku. Ya, tentang ciptaan-ciptaanku. Wala tafakkaru, dan jangan pikirkan fil kholiq, tentang Sang Kholiq. Ya, karena kita tidak akan sanggup untuk mengerti tentang Sang Kholiq. Nah, karena kan jangan jadi pertama harus dikasih pengertian dulu. Kita tidak akan mereka tidak akan ngerti tentang Sang Pencipta, ya. Hanya ketika mereka mengalami saja maka mereka paham. Ya. Dulu saya juga bingung baru-baru. Raja Daud, jauh sebelum Yesus lahir, dia sudah katakan, aku ingin menyelami engkau dan mengenal engkau, tetapi terlalu dalam dan terlalu tinggi untuk pikiranku menyelami engkau. Artinya, Daud begitu mengenal Tuhan, tapi bagi dia masih ada misteri yang tersisa yang dia tidak paham. Itu diulangi oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 12 itu. Jadi masih tersisa misteri. Maka saya mau katakan bahwa kalau ada Allah yang bisa dijelaskan dengan tuntas, sempurna, maka dia bukan Allah. Karena Allah sejati adalah Allah yang tetap meninggalkan misteri. Di mana nanti baru kita tahu ketika bertemu dengan dirinya. Gitu. Nah, ini penting bagi kita. Jadi jangan kita paksakan harus persis. Makanya seringkali kan orang bilang begini, Allah itu harus masuk logika. Saya katakan kalau dia bisa
masuk logika, maka dia bukan Allah lagi. Karena Allah itu di luar logika, dia lebih tinggi dari logika. Jadi logika kita manusia yang hanya dikasih segumpal begini ada di sini, mengerti secuil tentang Allah, itu bersyukur. Maka Yesus katakan kepada Petrus, berbahagialah engkau Petrus, karena bukan manusia yang memberitahu engkau, tetapi Bapa yang memberitahu engkau. Gitu loh. Ketika dia katakan engkau adalah Mesias anak Allah. Gitu loh. Jadi berbahagialah kita lah hari ini kita mengerti sedikit tentang Allah dalam pengenalan kita terhadap Tritunggal. Kita bersyukur. Gitu loh. Jangan buat kita bingung-bingung ya kalau kita tidak pahami. Jadi sebenarnya Allah itu bukan tidak dipahami, tetapi kita belum sampai ke pemahaman itu. Nanti butuh waktu untuk kita pahami itu, gitu loh. Oke, silakan yang lain. Ada lagi di kolom chat ada yang bertanya. Oke. Izin tanya. Ideologi Gnostik itu gimana ya? Saya coba pahami Tritunggal lewat pahami yang ditentang, biar nggak ikut-ikutan. Orang Gnostik ya, orang Gnostik itu sebenarnya dia percaya Tuhan, hampir sama dengan ateis Gnostik itu. Dia percaya Tuhan, tetapi apa yang dimunculkan oleh Tuhan sebagai pribadi dia tidak percaya. Itu agnostik gitu. Dia percaya Tuhan itu ada, percaya dia. Tapi apa yang Tuhan manifestasi Tuhan, dia nggak percaya gitu. Dia lebih percaya pakai akalnya, gitu aja sih. Kalau gnostik. Oh, agnostik sama gnostik itu sama gitu ya, Pak? Ya, jadi dia tidak percaya hal-hal yang bersifat supranatural. Jadi bagi dia itu hal yang bersifat supranatural itu cuma dongeng, khayalan aja gitu loh. Jadi dia lebih dominan kepada logika gitu. Itu gnostik. Ya. Jadi apa yang tidak masuk logika dia nggak terima gitu. Jadi kurang lebih hampir sama bersaudara sepupu dengan ateis lah. Kalau ateis nggak percaya adanya Allah ya, tapi lucunya mereka itu selalu masih bertanya-tanya gitu kalau ateis. Nah, tapi agnostik mendekat ke sana gitu. Dia percaya Tuhan, tapi ya hal yang bersifat supranatural dia enggak terima gitu. Itu dongeng katanya. Oke. Saya pernah membaca bukunya Benny Hinn ya. Dia pernah satu mobil dengan seorang ateis. Iya. Tiba-tiba ini si ateis yang nggak percaya Tuhan nangis tanpa sebab, nangis. Dan ya itulah seperti tempo hari yang Pak Tony Bastaman cerita. Ada seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa ya. Dia hanya lewat aja orang bisa rebah gitu. Nah seperti itulah yang terjadi dengan orang ateis yang lagi satu mobil dengan si Benny Hinn ini. Nangis dia, terus didoain dan akhirnya percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya. Saya sih belum pernah ya, saya belum pernah ketemu dengan ateis, para ateis. Tapi kalau paham-paham Darwin, saya sering ketemu gitu. Dan paham apa, Pak? Paham apa? Pahamnya Darwin bahwa manusia itu mengalami evolusi dari monyet itu. Kalau itu masih sering saya ketemu. Ya, makanya orang-orang seperti itu termasuk ateis pun kalau saya andai kata Tuhan izinkan ketemu dengan mereka, ya saya bertanya tentang hal-hal yang logis juga dengan mereka dan biarlah mereka sendiri yang pusing untuk menjawab gitu. Nanti ujung-ujungnya mereka akan berpikir iya juga gitu. Karena saya perhatikan argumentasi para ateis kan saya juga lihat di Amerika Corner itu kalau nggak salah ya. Nah itu kan saya perhatikan mereka kan argumentasinya seperti itu. Mereka mencoba untuk pakai logika gitu. Tapi saya pikir kalau logika mereka ini dibalikan ke mereka sendiri akan kelimpungan untuk menjawab juga gitu loh. Cuma saya berpikir kenapa Tuhan nggak kasih saya
kemampuan untuk berbahasa Inggris dengan lancar gitu, biar saya ke sana untuk ketemu mereka gitu. Kadang-kadang saya berpikir gitu. Udah nih, nggak ada yang nanya lagi tuh. Masih ada lagi? Siapa yang mau lagi bertanya? Silakan. Di ruang chat mungkin. Sampai jam berapa nih, Om? Ya. Sekarang jam. Emang. Oh nanti jam 8 itu ada ini loh, ada Mandarin bukan? Ya, Godek. Iya, Bro Kodek. Ada Coba tanyakan dulu ke Bu Rizka. Kan Senin tuh biasanya jam 8 ada Mandarin. Iya, tanyain Kodek ke Bu Rizka, Kodek. Ya, tanya Bu Rizka dulu. Bu Rizka. Bu Rizka, apakah ada Mandarin nanti jam 8? Tuh, Bu Rizka di sini. Family. Oh iya, ada Bu Rizka deh. Benar. Apakah ada Mandarin? Saya sih siap-siap aja, tergantung kalau misalnya ada pesertanya ya boleh. Kalau misalnya nggak ada ya silakan dilanjut ini gitu. Oh gitu. Baik Bu, ini banyak nih pesertanya nih Bu. Iya. Kodek ini udah selesai, mending recordingnya diiniin deh, berhenti. Oke, iya. Kalau nggak ada lagi, kalau mau diskusi lanjut ya nggak apa-apa sih Om Bram. Iya betul. Tapi recordingnya sebaiknya dimatiin aja. Oke. Ini kan belum ditutup doa Bu. Iya. Gitu Dok. Jadi kalau udah ini nggak ada lagi ya kita berdoa aja Om Bram. Itu ada tadi di chat ya, di chat tadi ada di komen itu. Woman ya, Lion of Judah, ateis, dia Tuhan atas dirinya sendiri. Betul, memang orang ateis itu dia sendiri jadi Tuhan bagi dirinya memang. Iya Bang, silakan Om Bram untuk menanggapin atau menjawabnya Om. Iya, memang ateis begitu. Jadi dia tanpa dia sadari, dia menjadikan dirinya sebagai Tuhan bagi dirinya sendiri. Karena bagi dia, ya kalau saya tidak bekerja, saya tidak bisa dapat sesuatu untuk saya bisa hidup gitu. Artinya, dia sedang mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Itu ateis. Makanya kalau saya ketemu dengan mereka misalnya, pertanyaan saya simpel, Anda takut enggak mati? Kalau dia mengatakan dia takut mati, lalu Anda takut sama siapa gitu? Berarti akan ada sesuatu di luar nalar sana yang membuat Anda takut kan? Kan begitu? Oke, mungkin kalau nggak ada lagi boleh ditutup Bro Kodek. Jadi nanti kalau memang ada yang mau ikut kelasnya Bu Rizka bisa ke sana. Kalau masih mau diskusi boleh gitu. Oke. Silakan lanjutkan lagi kata Bu Rizka, nggak apa-apa Om. Oh gitu. Kalau masih ada, emang ada dari Bu Maya, masih mau bertanya ke Bapak Brahmana, silakan. Enggak. Yang lain aja, kalau mau nanya silakan. Iya, jadi saya mungkin ilustrasinya saya suka ya dengan ilustrasinya siapa namanya sang debater ya, dia buat ilustrasi utusan sang anak itu adalah utusan atau Yesus Kristus itu adalah utusan. Memang saya punya pemahaman seperti itu, namun dengan digital ini kita memang Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan mengizinkan ini
ada untuk menjadi sebuah ilustrasi yang menarik untuk menyatakan itu. Nah, Bapa itu kan tidak kelihatan ya. Bapa itu kan tidak kelihatan. Terus dikatakan pada mulanya firman, firman itu tinggal bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, sering saya katakan bahwa Yesus di dalam perjanjian lama itu kan sebagai sang firman kan tidak kelihatan. Wujudnya tidak nampak. Jadi dia selalu berbicara itu, ibaratnya dia berbicara di belakang tirai. Ya, dia tidak langsung datang dengan wujud aslinya untuk berhadapan dengan para nabi, tapi dia datang dengan sarana atau dia datang dengan pribadi atau wadah yang berbeda-beda untuk berbicara kepada para nabi. Nah, jadi tadi dia hanya suara itu, sekarang dia datang berwujud sebagai manusia, maka ilustrasinya menarik ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan di sini. Yang berbicara kan saya ya. Saya. Kan saya ini cuma satu nih. Bram ini kan cuma satu. Ini di sini. Nah, tetapi ketika saya berbicara, orang yang satu ini kan didengar oleh teman-teman di tempat yang berbeda-beda. Di daerah yang berbeda-beda. Tetapi melihat satu sosok yang berbicara langsung kan. Nah, jadi saya ini katakanlah saya ini Bapak. Saya sekarang mengutus firmanku kepada Bapak Ibu sekalian di tempat yang berbeda ya. Nah, saya ambil contoh. Sekarang saya ini tutup, saya punya kamera. Nah, yang nampak kan cuma gambar mati ya. Gambar mati. Yang ada di depan teman-teman. Jadi dalam perjanjian lama itu, ketika Allah berbicara, dia pakai media ini, gambar mati ini. Tapi di dalamnya kan suara saya kan. Suara saya ada di sana gitu. Nah, ketika saya buka kamera, berarti wujud saya kan nampak nih. Iya kan? Tapi Bapak Ibu kan nggak bisa pegang saya toh. Nggak bisa ya, bisa dengarkan saya, bisa lihat saya, tetapi nggak bisa pegang saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saudara pegang itu apa kira-kira? Yang sedang berbicara kepada teman-teman itu siapa? Ada yang bisa jawab? Yang sedang berbicara di hadapan teman-teman itu siapa? Saya langsung atau yang lain gitu? Saya ulangi ya. Saya ulangi. Ini kan saya lagi berbicara nih, tapi cuma suara saya kan. Saya masih tersembunyi gitu loh. Nggak nampak. Iya kan? Nah, sekarang saya tadi yang tidak nampak ini saya mau tampakkan diri. Nah, ini saya kan yang lagi bicara. Tetapi bukan saya yang asli kan di hadapan teman-teman kan. Teman-teman kan tak bisa pegang saya, tak bisa jamah saya. Nah, yang bisa dijamah itu siapa? Yang sedang berbicara kepada teman-teman siapa? Suaranya. Cuma suara ya, suara saya kan. Tetapi ada enggak saya di depan teman-teman? Ada videonya. Ada ya. Ada saya di depan teman-teman ya. Wajah saya gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya yang sedang berbicara itu siapa? Kepada teman-teman itu. Pak Bram kan? Bisa kira-kira ya. Yang ada di depan teman-teman itu apa gitu. Gambar. Selain gambar apa? Kalau kira-kira ada enggak Androidnya kalau ada enggak ada di situ, Anda bisa lihat saya enggak kira-kira? Ada. Nggak bisa. Nggak bisa lihat kan? Tidak. Nggak bisa lihat kan? Yang membuat teman-teman lihat saya itu apa? Androidnya kan? Betul ya? Android. Nah, Android ini kan bukan saya. Gitu loh. Bukan Abraham. Android itu bukan Abraham.
Tapi dia lagi bicara sama teman-teman. Ngerti maksudnya kira-kira? Inilah yang disebut dengan android, itu sama dengan tubuh manusianya Yesus itu loh. Bisa rusak itu, android itu bisa rusak. Bisa makanya dia bisa mati. Tapi dia sedang berbicara kepada teman-teman. Gitu. Nah, jadi gambar saya ini, itu yang lagi ngomong-ngomong itu kan, utusan saya kan kepada teman-teman. Walaupun saya tidak ada di situ, ya kan, saya tidak ada sama teman-teman, saya di tempat lain, saya di Tangerang gitu loh. Nah, itulah Yesus, Sang Firman itu. Dia bisa pakai media Android. Katakanlah tubuh yang dia pakai itu kan Android itu. Kalau sekarang ini kan sudah canggih kan. Nah, dia datang dengan itu. Tubuh itu bisa mati. Bisa. Tapi apakah firman itu mati? Enggak. Android teman-teman itu saat ini misalnya kesiram air, salah minum kopi terus rokodek kesiram, langsung macet itu Androidnya. Apakah saya ikut mati di situ? Enggak. Saya ada di sini tetap hidup gitu. Itulah. Nah, itulah yang kita sebut dengan pribadi yang berbeda. Ada yang mau tanya. Jadi itu berhubungan sama dualisme Yesus ya, Pak? Dualisme apa? Duinaturnya Yesus kan, Pak? Ya, naturnya Yesus yang nampak itu. Ya. Itu dia. 100% manusia dan 100% Tuhan itu ya, Pak? Iya, benar. Seperti itu. Maka dia bisa mati. Makanya contoh saya kan lagi ngomong nih kan. Aku Abraham. Padahal yang ngomong itu di Android loh, bukan, ya kan? Aku adalah Abraham gitu kan, tapi yang ngomong kan Android itu. Gitu. Nah, itulah yang Yesus katakan itu. Kan? Dia sebagai Sang Firman ngomong, aku dan Bapa itu satu. Jadi gambar yang itu dengan aku yang asli itu satu, sama nih kami dua. Ya kan? Saya ngomong apa persis seperti yang ada di depan teman-teman. Itu. Jadi Yesus sebagai Sang Firman begitu. Dia keluar dari Bapa. Jadi ini keluar. Kalau saya nggak nongol di depan kamera, saya nggak ada di situ. Karena kami ini sama, satu. Nggak bisa dipisahin. Gitu. Nah, masa manusia aja bisa buat begini, masa Tuhan nggak bisa, kan jadi lucu tuh. Itulah hebatnya Tuhan memberikan ilmu kepada manusia. Ini hanya sedikit ilmu yang dikasih sama manusia aja bisa ciptakan begini loh. Nah, jadi dia menggambarkan itu. Nah, makanya Tuhan itu Tritunggal itu, apa saja itu jadi Tritunggal. Kita menikah, itu sebenarnya gambaran daripada Tritunggal itu sendiri. Maka dia ciptakan manusia, laki dan perempuan, itu di gambar dirinya. Gitu. Sifat-sifatnya, makanya kan dalam definisi daripada pribadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kan dikatakan ya itu adalah sifat-sifat keseluruhan sifat-sifat dan watak, sifat karakter daripada Allah itu sendiri. Itu ada pada Sang Firman itu juga. Nah, itu jadi sifat sebagai anak seperti apa? Ketika dia sifatnya sebagai Bapa apa, sifat sebagai Roh Kudus itu apa? Gitu loh. Jadi Allah yang satu dalam manifestasi tiga pribadi yang berbeda, nggak bisa kita bilang anak itu adalah Bapa, beda kok dia punya sifatnya. Gitu. Itulah Tuhan kita yang unik, ajaib, luar biasa. Sebenarnya memahami Tritunggal itu enggak sulit kok, enggak sulit sebenarnya. Bagi saya sih enggak sulit ya. Gitu. Cuma untuk membahasakannya ini persis itu yang kita enggak punya kata-kata yang lebih sempurna daripada Tuhan gitu kan. Itu loh. Kadang kan saya pikir pakai bahasa apa ya, kata-kata apa yang lebih tepat ya gitu.
Kita belum lagi bicara soal dia sebagai sahabat, ya kan? Makanya saya bilang kalau sebagai sahabat, saya bisa. Apakah boleh enggak kita bilang sama Yesus begini, Yesus, lu tolong gua dong. Lu namanya sahabat, boleh toh. Makanya tadi pagi kita dalam renungan, Bro Harold mengutip daripada terjemahan bahasa Inggris ya. Betul itu. Kan sebagai sahabat. Kalau enggak nolong saya, mati aja gua, gitu kan? Nah, kalau Tuhan bilang apa? Matilah lu di situ, enggak apa-apa. Nanti ketemu dengan saya kan, langsung ketemu lebih baik dekat Tuhan kan. Nah, itu loh. Jadi jangan coba-coba kita bilang sama Tuhan. Kalau Tuhan udah tolong aku, ya, aku mati saja. Tuhan bilang, udahlah matilah ke sini cepet biar ketemu dengan aku di sini biar lu enggak susah kan begitu kan? Gitu loh. Tuhan itu enak kok kita ngobrol dengan dia. Kadang-kadang orang bilang gini, nggak sopan dengan Tuhan nyebutnya begitu. Lo bagi kita ya memang nggak kelihatan nggak sopan. Apa Tuhan terganggu dengan itu? Enggak tuh. Gitu. Kan Tuhan lihat hati kita. Coba lihat Daud itu dalam doa-doanya itu. Ngancam Tuhan kadang-kadang. Ngancam Tuhan. Gitu. Kenapa? Dia begitu dekat sebagai sahabat, kekasih. Waduh enak loh. Jadi kekasih Tuhan itu. Nah itu dia. Kadang saya kalau pribadi ya dengan Tuhan, kadang-kadang saya berseloroh begitu. Dijawab Tuhan beneran. Nah, aku bilang, Tuhan Yesus, gue butuh ini, tolong gua. Misalnya kita bicara duit lah, umumnya orang kan bicara duit tuh. Aku butuh 30 juta, datang tuh. Nah, gitu loh. Gitu kan dia. Jadi jangan buat Tuhan itu seperti sosok yang menakutkan gitu kan. Kalau kita salah ngomong nanti dihajar babak belur, diinjak-injak sampai Tuhan bilang, rasain dulu, rasain kaki saya yang paling besar ini. Ya kan? Janganlah. Tuhan itu mau karib dengan kita, yang mau berseloroh, ya kan, bercanda dengan kita. Ada enggak di antara kita yang suka bercanda sama Tuhan? Kalau saya suka bercanda sama Tuhan. Kadang-kadang saya bilang gini, kenapa Tuhan ini ciptakan saya hitam kayak gini? Berarti Tuhan itu hitam seperti saya kan? Gitu. Istri anak saya ketawa-ketawa aja dengarnya. Gitu. Boleh dong bercanda sama Tuhan. Apaan sih itu? Batur, nanya dong. Itu si Ailo itu katanya dia nggak bisa buka mic-nya, Bro Kode. Coba dibuka mic dia. Si Ailo itu katanya dia nggak bisa buka mic-nya katanya. Kenapa? Dicolek aja, colek. Ditul. Dicolek-colek gitu loh. Dicolek kayak colek es krim gitu. Iya, hanya pakai ujung jari telunjuk. Langsung dia terbuka. Kan enggak di unmute permanen enggak tuh. Silakan Ailo. Itu sudah terbuka tuh. Mau tanya apa? Ailo. Ailo. Bertanyalah. Ailo. Boleh nanti habis ini upload videonya, tambah di videonya, biar tambah banyak videonya. Raihan, halo, good night. Oh, lagi rame di luar katanya. Oke, enggak apa-apa. Udah, Kodek, dimatiin aja recordingnya.
Oke, jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, boleh kita tutup, nanti diskusi lanjut, enggak apa-apa. Iya, maksudnya itu dari tadi. Iya. Oke, mau ditutup ya. Nanti kalau mau lanjut diskusi setelah ini silakan. Silakan Om Bram, atau mau ditutup dalam doa aja oleh Om Bapak Bram Manahaya. Oke, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di tempat yang maha tinggi, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sapa, kami puja, dan oleh tuntunan dari Roh Kudus menolong kami untuk mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Kami menyadari bahwa kami tidak punya kata-kata yang lebih baik, kata-kata yang sempurna untuk mengungkapkan tentang dirimu. Karena Engkau adalah sosok yang ajaib, yang misteri. Tetapi kami bersyukur bahwa Engkau boleh membuka tabir rahasia dirimu kepada kami, sehingga sedikit mengerti tentang dirimu itu sebuah keajaiban yang boleh Engkau anugerahkan kepada kami. Memang seperti hamba-Mu Daud mengatakan bahwa kami ingin menyelami dirimu dan mengerti secara sempurna, tapi pikiran kami yang terbatas karena dosa ini yang menghambat kami untuk tidak bisa mengerti dirimu secara sempurna. Hamba-Mu Rasul Paulus juga mengatakan hal demikian, bahwa hari ini kami mengenal Engkau dengan samar-samar. Kami hanya mengenal Engkau sebagai Allah yang memiliki 3 pribadi khusus dalam menjamu kami sebagai anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan sendiri untuk menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus yang akan memberikan pengertian bagi kami secara individu demi individu. Engkau akan menyatakan dirimu secara khusus kepada setiap kami untuk mengerti seperti apa Engkau. Terima kasih Bapak, apa yang hamba sudah sampaikan dalam keterbatasan hamba-Mu. Hamba percaya bahwa Roh Kudus akan menolong saudara-saudara yang ada di room ini untuk mengerti lebih jauh. Dari hari ke hari, Engkau menyatakan kebenaran-Mu kepada mereka. Bahkan kalau boleh Engkau sendiri datang secara pribadi kepada mereka, menyatakan dirimu kepada mereka. Dan Bapa di surga, biarlah kami akan bersaksi kepada orang lain, mempertanggungjawabkan iman kami kepada orang lain. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain ya Tuhan. Tetapi biarlah Engkau sebagai Allah sumber segala berkat, mengarahkan wajah-Mu kepada kami dan mengulurkan tangan-Mu. Dan berkatilah kami sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita arahkan hati pikiran kita kepada Allah Tritunggal. Terimalah segala berkat yang daripadanya. Kiranya anugerah dan pertolongan yang sempurna dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, Sang Firman yang hidup, yang menjadi manusia, untuk menebus kami dari kehinaan, dari dosa-dosa kami, dan mempersiapkan kami untuk menjadi pengantin bagi anak domba Allah. Dan bimbingan, penghiburan, sukacita dari Roh Kudus, biarlah terus mengajar kami, membimbing kami, dari waktu demi waktu. Sampai Tuhan Yesus Kristus kembali kedua kali menjemput kami anak-anaknya. Dan dibawa ke tempatnya yang sangat mulia dan indah, yaitu surga yang kekal. Terpuji-pujilah Engkau dari kekal hingga kekal. Haleluya. Amin. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih dengan setia. Boleh bersama-sama malam hari ini untuk kita belajar tentang Allah Tritunggal. Tuhan berkati semuanya. Shalom.